jamaah sholat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat anugerah karunia-Nya kita pada hari ini. Allah masih memberikan panjang umur, sehat, kuat, dan mampu dalam melaksanakan ibadah. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga amal ibadah kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada panutan alam alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa yahdi ila siratal mustaqim, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan khutbah pada bulan yang lalu bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la ilaha illa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah kelak di yaumul akhir. Di saat manusia pada waktu itu membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Pada bulan yang lalu, yang pertama adalah al-imamul adil. Kemudian yang kedua wasyaqun nasa'a fil ibadati rabbi. Yang kedua adalah pemuda yang di masa mudanya dia memperbanyak beribadah kepada Allah. Satu sisi kadang-kadang kita pernah terlintas mumpung masih muda, mumpung masih remaja, rajin beribadah, memperbanyak untuk amal soleh. Kadang berpikir nanti di saat kita sudah tua, padahal masa muda yang dipergunakan untuk memperbanyak kebaikan adalah merupakan golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Di satu sisi masa muda, di saat kita kuat, di saat kita sehat, mending kita pergunakan untuk hal-hal yang bisa membuat kita senang sesaat di dunia. Tapi pemuda yang kemudian di usia mudanya dia sibuk untuk thalabul ilmi, di masa mudanya dia harus berpisah dengan orang tua karena harus mandiri, tidak di pondok pesantren menggali ilmu. Sekalipun tidak di pesantren, tapi masa mudanya kemudian dia banyak bergaul, beraktivitas di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, memperbanyak karya-karya perbuatan yang positif. Maka tebarlah kebaikan di masa muda, maka tinggal tunggu tuai berkah di masa tua. Di masa mudanya dia tidak seenak seperti berkumpul dengan keluarga karena harus berpisah di pesantren. Masa mudanya dia tidak seperti yang lain bebas main seperti yang lainnya, karena ia harus sibuk untuk menggali ilmu, sibuk untuk bersama-sama berjamaah dengan hal-hal yang positif. Tapi sesungguhnya di masa muda dipergunakan untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah, maka ia termasuk golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah kelak di yaumul akhir. Wasyaqun nasa'a fi ibadati rabbi. Termasuk semoga kita yang mungkin usia kita tidak terlalu tua, bisa dianggap kita masih muda,
dipergunakan kebaikan pahalanya lebih besar. Kalau yang sudah tua, namanya juga tua, jalan-jalan ke kota, cari kecengan. Siapa yang mau melihat tua? Mau ke sana kemari juga namanya juga orang tua. Daripada ke sana kemari enggak, daripada jalan ke sana kemari tidak, mending duduk di majelis taklim. Yang muda, yang rajin beribadah, yang rajin thalabul ilmi, yang rajin berbuat kebaikan, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tua hadir di majelis atau rajin beribadah. Makanya mudah-mudahan di sela-sela kesibukan kita manfaatkan untuk beribadah, memanfaatkan waktu untuk melaksanakan amal soleh. Semoga menjadi wasilah kita diselamatkan dunia akhirat oleh Allah, dikayakan dunia dan akhirat oleh Allah, termasuk kelak nanti dia berakhir kita termasuk orang yang akan mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa rajul qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Golongan yang ketiga yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah manusia laki atau perempuan qalbuhu yang hatinya mu'allaqun fil masajid, yang selalu nyantel ke masjid. Sekalipun dia pejabat, tapi kemudian hatinya selalu terketuk untuk nyantel ke masjid. Sekalipun dia orang kaya, hartanya yang melimpah ruah, tapi dengan kekayaannya dia terbersih untuk nyantel, terikat ke masjid. Apapun profesinya kita, semua yang dianugerahkan oleh Allah, hatinya selalu peka, selalu terikat, selalu nyantel ke masjid. Itulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya hatinya selalu terikat. Bagaimana dengan hartanya? Ketika melihat masjid mungkin yang catnya sudah tidak lagi bagus, ataukah tempat wudunya yang misalkan kurang enak, hatinya terikat, kemudian mau menyisihkan sebagian hartanya. Sekalipun ia bukan kiai dan ulama, sekalipun ia bukan ajaran ustaz, tapi mereka yang menyisihkan sebagian hartanya demi kemakmuran masjid, demi kemakmuran syiar Allah, maka dalam riwayat mereka termasuk orang-orang yang akan didahulukan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bukan karena persoalan harta, bukan karena persoalan duniawi. Terikatnya kita ke masjid adalah di saat sesibuk apapun kita, dalam kondisi bagaimanapun kita, dikala kumandang azan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah, hatinya selalu terikat, selalu nyantel untuk menyegerakan melaksanakan ibadah salat. Maka itu pun merupakan bagian mu'allaqun fil masajid. Dan mudah-mudahan sekalipun sholat kita jauh dari sempurna, zikir bacaan doa kita jauh daripada benar, atau mungkin ada kehilapan, bahkan kadang-kadang pagi kita salah, hari ini sore benar, malam salah. Begitulah manusia. Tapi yang jelas, ketika hati merasa cinta, ketika hati merasa mahabbah, ketika hati selalu terikat di masjid, memiliki kepedulian untuk memakmurkan masjid, maka mudah-mudahan ini termasuk wasilah kita akan mendapatkan perlindungan kelak di akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar zahirnya kita laksanakan, bekerja, maisha, mencari rezekinya kita tegakkan, tapi bermunajat memohon kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, karena sungguhnya rezeki Allah yang ngatur, karena
rizqan wasi'an halalan thayyiban, rizki yang halal, yang luas, yang berkah, tidak sekedar banyak